Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Lapastara, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Filsafat Ilmu dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dengan materi yaitu epistemologi. Pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani epistem atau pengetahuan dan logos atau ilmu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Satu misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macam-macamnya, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengendalian dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis, dan metode dialektis. Menurut para ahli, 1. Abdul Munir Mulkan, segala macam bentuk, aktivitas, dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kedua, Mujamil Qomar, bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. 3. Anton Becker, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. 4. Ahmad Charis Zupair, suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Berikut objek dan tujuan epistemologi. Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang pemahaman objek disamakan dengan tujuan, sehingga pengertiannya menjadi rancu bahkan kabur. Jika diamati secara cermat, sebenarnya objek tidak sama dengan tujuan. Objek sama dengan sasaran, sedangkan tujuan hampir sama dengan harapan. Meskipun berbeda, tetapi antara objek dan tujuan memiliki hubungan yang berkesinambungan, sebab objeklah yang mengantarkan tercapainya tujuan. Sebagai substansi filsafat, epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagas oleh Plato ini memiliki objek tertentu. Objek epistemologi ini menurut Jujun Surya Suamantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Berikut epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. 1. Epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya. 2. Epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas, peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang. Realisme mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang tumbuh dan berkembang merupakan tugas paling penting di sekolah. 3. Epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalianya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Terakhir, epistemologi eksistensialisme. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan
Eksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perubahan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen total seluruh privasi individunya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.